sebutkan terkait dengan kesunahan di dalam pelaksanaan ruku'. Yusannu fir ruku', dan disunahkan di dalam ruku' maddu dhahri wal unuq, yaitu memanjangkan atau meluruskan al-zahri wal unuq, pundak, wal unuq dan leher, sehingga digambarkan bagaimana meluruskan daripada pundak dan leher tersebut hatta yasira kas-sahifah wahidah. Yang dimaksud meluruskan antara punggung, bahu dan sekitarnya dengan leher sekiranya seperti satu lempengan papan, satu papan. Dalam praktik ruku yang merupakan rukun telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Ini pembahasan seputar sunnah yang berkaitan dengan ruku. Artinya ketika kita membahas tentang kesunahan ini, paling tidak sebagian di antara praktik ruku kemarin telah kita bahaskan. Bahkan saya contohkan pernah. Karena di dalam praktik ruku itu ada yang disebut dengan aqallur ruku, batas minimal daripada ruku. Itu minimal, standar ruku. Ada yang disebut dengan akmalur ruku, paling sempurnanya praktik ruku. Nah, ini berbicara tentang kesempurnaan. Karena ketika dibahas tentang satu kesunahan, yang dimaksud adalah berbicara tentang kesempurnaan. Karena salah satu di antara hikmah atau tujuan daripada kesunahan itu adalah untuk menyempurnakan daripada seluruh praktik daripada sholat kita. Kalau yang berkaitan dengan sunnah ruku', berarti kesunahan ini bagian dari penyempurnaan daripada praktik ruku'. Nah, ini yang dikatakan sempurna untuk bagian badan kita, tepatnya dari punggung kita, dari pinggul kita ke atas. Ketika kita ruku', hendaknya meluruskan atau mensejajarkan antara belakang atau bahu atau pundak kita dengan leher. Karena kemarin pernah saya gambarkan, ada kalanya orang untuk anggota badannya lurus, Masya Allah, tapi untuk bagian leher kadang-kadang agak tertunduk, ada yang agak terangkat, mendongak begitu. Sehingga praktik itu walaupun secara keabsahan ruku' sudah dikatakan sah, tapi untuk kesempurnaan belum. Nah, sehingga bagaimana cara ruku' sempurna? Kalau kita lihat untuk bagian atas, yaitu bagian dari pinggul kita atau pinggang kita ke arah kepala, di saat kita ruku' hendaknya meluruskan. Jadi lurus bagaimana? Digambarkan di sini hatta kas-sahifah wahidah, seperti satu lempengan. Jadi kemarin saya contohkan, kalau ada orang kemudian ruku' antara kepala leher dan pundaknya, kalau ditaruh papan, hendak ke bawah, hendak ke atas, kemudian sejajar, maka itu di antara praktik ruku' yang sempurna. Itu untuk bagian atas. Kita belum berbicara tentang bagian bawah. Jadi bagian atasnya seperti itu. Nah, sebagaimanapun dulu pernah saya sebutkan, untuk praktik kesempurnaan ini tentunya bukan satu yang mudah. Karena kita kadang-kadang menganggap bahwa kita ini sudah sempurna, tapi sebenarnya belum. Karena memang kita tidak bisa mengaca apakah sudah betul-betul lurus atau tidak. Karena semuanya itu berlandaskan kepada sangkaan. Sangkaan kita sepertinya udah lurus, tapi prakteknya bisa jadi belum. Maka untuk mempraktikkan itu kita bisa, atau untuk membiasakan itu, kita mungkin butuh kaca yang saya gambarkan kemarin. Untuk kesempurnaannya butuh kaca untuk kemudian kita membiasakan, oh segini berarti sedangnya. Sehingga di dalam praktik sholat kita nanti, walaupun tanpa kaca lagi kita sudah paham. Sama dengan ada orang sudah terbiasa memakai imamah. Untuk orang yang tak terbiasa pakai imamah, setiap pakai imamah pakai kaca. Tapi bagi orang yang sudah pakar pakai imamah tanpa kaca pun
maka yang dibuat dia sama. Seorang ibu mungkin pakai celak, mungkin di awal-awal belum biasa, berkaca dulu. Bagi ibu yang sudah pakar, dibukanya mata, taruhnya satu kali pret, dah jadi. Kalau kita jangan coba-coba, hitam semua. Ya karena kita tak terbiasa. Itu saya gambarkan untuk satu kebiasaan ibadah. Sama halnya seperti praktik semua ibadah kita, rukuk kah, iktidal kah, sujud kah, maka itu memang butuh untuk dibiasakan. Ketika sudah biasa, maka kita ini ada semacam orang Arab mungkin lebih bilangnya kepada zuk. Kita mungkin mengistilahkannya dengan feeling. Kita feeling. Feeling kita begini dah tepat. Sebagaimana kita pakai motor. Naik papan sekeping pun kita bisa feeling. Tapi orang kalau belum biasa, itu dilihatnya semua. Ban depan dilihat dulu ke belakang, itu pun masih jatuh. Untuk kita seperti itu, lebih kepada feeling. Maka feeling itu akan datang dengan apa? Dengan sesuatu yang terbiasa. Nah, demikian halnya praktik daripada ibadah salat, termasuklah dalam praktik yang untuk kesempurnaan rukuk yang kita bahas ini. Maka perlu memang bagi kita untuk sedikit mungkin perlu kaca atau perlu orang untuk kita mencapai daripada kesempurnaan praktik itu. Itu untuk atas. Kemudian wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi. Kemudian untuk kesempurnaannya, ini pun sudah saya gambarkan sebenarnya ketika menggambarkan rukuk kemarin. Tapi tidak masalah, diulang itu saya kira lebih baik. Wa nasbu saqaihi. Kemudian untuk bagian bawahnya ketika kita rukuk, pertama yang harus kita perhatikan adalah nasbu saqaihi. Nasbu itu artinya meluruskan juga. Nasbu itu memancangkan, meluruskan. Maknanya banyak. Kemudian meluruskan. Apa yang kita luruskan? Saqaihi, kedua daripada betis kita. Kedua daripada betis kita. Wa fakhizaihi, dan kedua daripada paha kita. Artinya meluruskan antara betis, kedua betis kita dan kedua paha. Karena yang pernah juga saya gambarkan, dalam praktik kita rukuk, kadangkala untuk kaki ini, kadang-kadang antara paha dengan betis kita itu tidak sejajar. Karena memang posisinya di situ ada ada lutut. Yang kadang-kadang tanpa kita sadari, tanpa kita tekan, sehingga tak terjadi lurus, walaupun sebenarnya sudah dikatakan ruku. Tapi untuk kesempurnaan daripada ruku, mungkin saya gambarkan dikit, walaupun kemarin sudah. Kalau kita ruku kan biasa begini. Mohon maaf. Nah, ini kalau kita bengkok, jadi nasbu itu artinya ditekan. Bila perlu ditekan sampai full. Untuk lebih ini. Walaupun terkadang sebagian orang punya kaki tidak perlu bagi dia untuk dia tekan full. Kalau full justru bengkok keluar. Ada, tapi tidak banyak. Kan ada macam-macam bentuk daripada betis orang ini, macam-macam. Intinya adalah meluruskan. Adapun cara menekan, tadi saya katakan menekan bagian daripada tempurung lutut kita, itu umum saja. Karena ada di antara orang yang kalau ditekan justru mohon maaf agak melengkung ke belakang ya. Yang kita yang praktik yang kesempurnaan bukan menekannya, tapi lurusnya. Nah, untuk memperoleh lurus itu bisa dengan menekan. Kalau kita yang sempurna ini, yang umum ya, yang umum itu biasanya cukup dengan menekan. Sampai kadang-kadang terasa. Sampai terasa. Nah, itu salah satu di antara hikmah yang dikatakan bahwa salat itu adalah riyadhah atau olahraga. Maka untuk praktik daripada lutut ini, apa sih diistilahkan orang belakang lutut ini? Apa tuh? Kalau dipijit paling sakit di situ tuh. Apa kok itulah? Saya pun tak tahu namanya. Yang jelas kan kita tahu kan? Yang penting tuh tahu. Masalah nama nanti kita carikan. Kita buka kamus besar itu. Kalau tak ketemu, kita buat seorang. Jadi memang agak sulit. Nah, ini menunjukkan, coba lihat kalau orang kemudian orang mijit biasanya, di antara yang diperhatikan itu, urat itu yang kadang kala
ketika kita berjalan pun kadang-kadang tidak sempurna. Ketariknya itu tidak full gitu. Maka di antara untuk biar full itu di antara sebenarnya dengan praktik sholat itu bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan dengan cara itu. Dan itu salah satu di antara memperoleh daripada sehat. Itu dari segi sehatnya. Kalau dari segi sempurnanya, ya ketika kita meluruskan itu kita mendapatkan daripada kesempurnaan. Itu yang dimaksud dengan nasbu saqaihi wa fakhidaihi wa akhdhu rukbataihi, karena ini berbicara tentang kesempurnaan dan disunnahkan juga untuk menggapai atau mengambil atau memegang kedua daripada tempurung lututnya atau kedua lututnya bahasa kita, biadaihi dengan kedua tangannya. Nah, ini sekali lagi saya katakan bahwa memegang daripada kedua lutut itu bagian dari antara sunnah yang dengan itu rukuk kita bisa sempurna. Yang kemarin saya gambarkan, sehingga kalau dikatakan itu adalah sempurna, kalau besok kemudian ada orang ruku, bisa dia melakukan hal tersebut, yaitu ruku tersebut tanpa memegang daripada kedua lututnya, tetap dianggap sah. Sehingga memegang kedua lutut itu bagian di antara kesempurnaan. Bahkan diatur lagi di antara kesempurnaan lain, bukan hanya memegang kedua lutut kita, tapi cara memegangnya pun juga disebutkan tentang cara kesunahannya. Karena kemarin juga saya praktekkan, ada orang yang megang agak ke dalam, ada yang kemudian jemarinya kemudian ke kanan atau arah keluar. Maka yang sunnah adalah diluruskan, lurus dengan daripada betis kita, bukan betis, bagian depan betis itu ya, lurus. Itu diantaranya. Dan untuk tangan kita selain diluruskan, tidak terlalu dirapatkan, tidak pula terlalu direnggangkan, tapi disebut dengan tafrijul wasata. Itu diantara kaitan dengan kesunahan untuk jemari kita di saat kita memegang daripada kedua lutut kita. Nah, di sini disebutkan wa tafriqul asabi' wa tawjihuha ilal qiblah. Wa yaqulu, dan disunnahkan, masih ini berkaitan dengan rukuk. Bersamaan dengan praktek itu semua, ketika kita sudah sampai pada titik kesempurnaan meletakkan daripada kedua tangan kita, meluruskan daripada punggung serta leher kita, kemudian meluruskan daripada kedua betis dan kedua paha kita, maka setelah itu kita disunnahkan untuk mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini bacaan yang ma'ruf, insyaallah tidak ada yang tidak hafal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini salah satu di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau rukuk, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan falamma raka'a ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Hadis ini sekaligus merupakan dalil daripada bacaan rukuk dan sekaligus bacaan sujud. Sunnah bagi kita. Sunnah dibaca 3 kali. Untuk mendapatkan aslu sunnah dibaca 1 kali pun sudah dapat. Andai kata ada orang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, aslu sunnah atau dasar daripada kesunahannya sudah dapat. Tapi kesempurnaannya atau aqallul kamal, biasanya disebut dengan aqallul kamal, standar tapi dikatakan atau masuk dalam kategori sempurna, walaupun belum begitu sempurna tapi masuk dalam standar sempurna, itu dibaca 3 kali. Jadi sunnah ziyadah 5 ke 7 ke. Sebagian di antara ulama kalau ziyadah daripada 3 itu kalau salatnya berjamaah itu ada kaitan keafdalannya dengan persetujuan daripada jamaah. Raduna bitatwil, kalau sekiranya mereka ridha, iya. Jadi kalau kita salat sendiri maka tentunya 11 atau bacaan 11 kali boleh. Wa yazidu al-munfarid al-imam masurin raduna bitatwil. Jadi boleh ya ditambah daripada 3 jika memang statusnya imam atau berjamaah.
boleh ditambah dari jumlahnya yang tadi 3, 5, ada yang baca 7, ada yang baca 9, karena ganjil yang diantara yang disunahkan, atau 11 boleh. Atau kita baca 3 kali kemudian kita tambah, di antara yang di sini disebutkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu di antara doa atau bacaan yang diajarkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bercerita bahwasanya Nabi SAW kalau rukuk beliau membaca daripada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, ya Allah, kepadamu aku rukuk, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, aslamtu, dan berserah diri. Khasha'alaka sam'i, kutundukkan, khasha'a ya khusyuk maknanya, laka untukmu atau bagimu. Apa yang ditundukkan? Sam'i, pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa mukhi, otakku. Mukh itu adalah otak. Wa azmi, tulangku, wa asabi, urat-uratku, asab. Jadi semuanya kita sujudkan, kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mastaqallat bihi qadami, dan semua yang bertumpu pada kedua kakiku. Berarti semua dong. Karena ketika kita berdiri atau kita posisi rukuk, maka semua anggota badan kita bertumpu di, artinya semuanya, semua yang ada di anggota badan kita ini ya kita tumpukan untuk tunduk khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lillah, bagi Allah Rabbil alamin. Itu di antara doa yang dibaca oleh Nabi di dalam rukuk beliau, bahkan dalam riwayat juga di dalam sujud beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu kesunahan terkait dengan rukuk. Walaupun sekali lagi ini belum secara keseluruhannya, tapi ini sudah merupakan sebagian besar daripada kesunahan-kesunahan di dalam praktek rukuk kita.